Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ihsan. Nah, kali kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai tutorial pembuatan aplikasi pembelajaran matematik. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Smart Apps Creator 3. Atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi lainnya. Nah, di sini Ihsan akan mencoba membuat tutorial membuat aplikasi pembelajaran matematik, khususnya materi barisan geometri. Nah, ketika tampilan awal pertama dimulainya aplikasi, di sini ada beberapa tampilan ya. Langsung pilih saja Android Phone, dikarenakan penggunaannya nanti akan lebih khusus menggunakan Android Phone. Nah, di sini ada 3 macam ya untuk tampilannya. Di sini Ihsan menggunakan vertikal. Nah, lalu di submit. Nah, apabila sudah disubmit tampilannya seperti ini, langsung kita mulai saja kepada pembahasannya gitu. Di sini kita lihat di sini ada start page. Nah, start page ini bisa kita langsung upload saja gitu ya. Dengan catatan sebelumnya sudah dikonsep dan di setup gitu sedemikian rupa untuk dari background, template, icon dan lain sebagainya. Nah, di sini Ihsan sudah men-setup semuanya ya, mengkonsep, jadi hanya tinggal mengupload saja. Nah, di sini yang pertama ada start page, di mana start page ini nanti ketika aplikasi itu dimainkan atau dimulai atau diinstal dan dibuka, ini start page ini akan menjadi awalan menu gitu ya, atau tampilan pertama, first impression-nya gitu ya. Nah, di sini langsung aja, sini ada insert image, kita cari untuk yang mau menjadi awalan. Nah, di sini sudah menyiapkannya sebelumnya ya, sudah dikonsep, dikarenakan sudah ada yang hasil jadinya gitu ya, dan ini juga dikonsep sendiri. Nah, kalian juga bisa coba dikonsep dulu. Nah, ini untuk tampilan pertamanya, Ihsan ingin menggunakan ini. Nah, di sini nama aplikasinya Geo Chronicles gitu ya, dimana Geo ini yang tadi itu Ihsan ingin menggunakan untuk pembelajaran barisan geometri. Nah, di sini Geo Chronicles namanya. Nah, apabila start page sudah, di sini kita mulai di yang pertama. Di yang pertama ini kita bisa rename di sini ya. Rename dengan tulisan beranda gitu ya. Nah, ini bisa di konsep juga ya sebelumnya. Nah, yang pertama beranda. Oke, apabila yang start page tadi ini melalui insert image. Nah, kalau udah beranda ke bawah ini, kita bisa langsung saja di sini ada background ya. Nah, di sini ada extrude. Apabila background itu kan jadi langsung backgroundnya gitu. Tidak perlu edit-edit lagi. Nah, di sini untuk berandanya Ihsan menggunakan tampilan seperti ini untuk berandanya. Ini ada tampilan judul, ada logo start, ada di sini untuk fitur suara dan mute gitu ya. Nah, ini semua terlepas dari udah jadi gitu ya. Ini semua di konsep gitu sebelumnya. Nah, apabila sudah untuk berandanya, kita di sini klik kanan. Lalu new section. Nah, new section di mana ini akan muncul yang baru gitu ya. Oke. Nah, setelah new section, kita rename kembali. Setelah beranda, Ihsan ingin menu ya. Menu untuk tampilannya. Nah, untuk menu ini bisa langsung di-upload kembali melalui background dan extrude. Nah, di sini untuk menunya udah Ihsan siapkan juga, udah Ihsan konsep. Nah, ada pendahuluan, ada materi, ada profile, dan ada quiz. Di sini juga ada logo back ya, untuk kembali gitu ya, ke menu beranda. Nah, apabila beranda menu sudah, ini diklik kanan lagi di new section. Nah, untuk beranda menu sudah, untuk yang selanjutnya kita rename kembali dengan nama. Kita disesuaikan dengan judul menu ya di sini. Kan ada pendahuluan, materi, profile, quiz. Nah, berarti untuk yang selanjutnya pendahuluan. Kita tulis di sini pendahuluan. Untuk menunya bisa kalian sesuaikan ya, berdasarkan konsep kalian masing-masing. Nah, untuk pendahuluan sudah, kita langsung
upload kembali melalui background extrude. Nah, untuk pendahuluannya seperti ini. Jadi pendahuluan ini Ihsan lebih ke menjelaskan bagaimana Geo Chronicles ini ya. Nanti kalian bisa baca aja dengan di pause gitu ya. Nah, apabila beranda menu pendahuluan sudah, kita di menu di sini cek udah pendahuluan apa? Materi. Berarti kita di sini buat new section baru lagi. Yaitu rename kembali namanya materi. Oke. Nah, udah ini langsung saja di-upload kembali untuk menu materi. Di sini materi Ihsan sudah menyiapkan 6 ini ya, 6 file gitu untuk di-upload. Oke, untuk materi pertama. Oh iya, untuk pendahuluan juga di sini sudah Ihsan tampilkan juga di sini ada menu home ya. Jadi apabila nanti yang menggunakan aplikasi ini sudah selesai membaca pendahuluan, apabila ingin kembali ke menu utama yang ini, nanti tinggal diklik saja di sini rumahnya. Untuk codingannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, nah yang pertama materinya yaitu untuk konsepnya sendiri ya, konsep sendiri. Nah, apabila ingin melanjutkan section yang akan dikemukakan, di sini langsung aja new page. Apabila sebelumnya kan untuk ngeinin subbab itu kan tadi new section. Nah, kalau misalkan masih di menu materi, ini langsung klik kanan saja new page gitu ya. Oke, untuk menu kedua, Ihsan akan uploadkan. Nah, ini untuk menu keduanya, yaitu the king ya. Tidak lupa juga di sini ada tampilan back dan next gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga tinggal di next page. The next page di-upload kembali. Nah, ini tinggal di-upload kembali ya keseluruhannya. Oke. Di new page kembali. Upload lagi. Sudah mempersiapkan 6 ya, 6 tampilan ya. Di sini kan baru 4. Ini new page lagi. Upload kembali. Oke. Di sini sudah mempersiapkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya untuk materi. Nah, apabila materi sudah selesai, kita langsung di sini new section lagi. Nah, di yang tadi menu itu setelah pendahuluan dan materi ada apa? Ada quiz. Berarti di sini kita rename terlebih dahulu menjadi quiz. Nah, untuk quiz ini sama, di-upload kembali. Yang sudah dikonsep ya. Nah, ini untuk quiznya. Oke. Pertama-tama Ihsan akan semuanya dulu ya. Untuk backgroundnya akan di-upload, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sama juga untuk tampilan kedua dari quiz ya. Tampilan quiz. Nah, di sini untuk tampilan quiz yang pertama ini sudah disiapkan petunjuknya ya. Untuk ini di sini ada penamaan juga, di sini ada tombol start, di mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk nama ya, untuk nama kita bisa kan di sini hanya disediakan kolom seperti ini ya. Nah, untuk agar player yang memainkan game ini bisa mengetikkan namanya, nah kita di sini di insert ada text input. Nah, text input ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Berarti di sini nah disimpannya ya. Nanti untuk codingan yang lainnya akan menyusul. Nah, untuk yang selanjutnya yang di quiz juga ini ada soalnya. Di sini ada nomor soal, ini ada soalnya, dan di sini ada beberapa pilihan untuk jawaban gitu ya. Di mana di sini ada skor. Nah, untuk skor ini bisa kita atur juga ya. Di sini ada yang namanya counter. Di mana counter ini nanti akan menjadi menu yang
wajib gitu ya, apabila ingin menambahkan skor. Nah, di sini ada page counter, ada global counter, kita klik saja global counter. Nah, di sini bisa diatur juga ya untuk fontnya agar besar gitu ya terlihatnya. Di sini 100 aja. Nah, ini bisa disesuaikan gitu ya, sesuai kemampuan kita. Nah, disimpan di sini saja. Oke, agar skor ini terus bertambah, di mana yang soal selanjutnya kan soal nomor 2 dan selanjutnya itu agar tidak berubah-ubah ya dan skornya ini masih tetap dalam satu codingan, kita di sini langsung aja gitu copy, dipastekan di sini. Dikarenakan Ihsan itu mempersiapkan soalnya 7 ya, 7 soal, berarti kita kopikan 7 slide ya. Itu dengan hasil akhirnya nanti. Ini page-nya udah disiapkan ya. Kopikan terlebih dahulu agar yang skornya ini tidak berubah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Lebihkan saja ya apabila ini berlebih. Tinggal nanti diganti. Nah, ini kan yang kedua. Sebelumnya, apabila ingin menghapus, di sini tinggal delete aja. Nah, kan ini untuk codingan yang dari skornya masih ada kan? Nah, di sini kita upload kembali untuk soal nomor 2, kuis nomor 2. Nah, jadi kan langsung ya. Ini untuk template-nya disesuaikan ya, sebelumnya sudah dikonsep juga. Nah, yang selanjutnya sama, di delete, lalu di-upload kembali, berarti yang nomor 3. Nah, ini yang harusnya nomor 4 kan, di-delete terlebih dahulu. Nah, kita upload yang nomor 4. Ini ingat ya, jangan dihapus yang 0 ini, untuk skornya. Oke, ini di-delete. Kita upload yang nomor 5. Memang agak lama gitu ya, tapi memang seperti itu dalam pengerjaannya. Ini di-delete, di-upload nomor 6, yang soal nomor 6-nya. Ini juga sama, di-delete, di-upload soal nomor 7. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk hasil akhirnya. Nah, untuk hasil akhirnya, Ihsan sudah mempersiapkan template-nya seperti ini. Jadi ini tinggal digeser saja ke tengah gitu. Nah, berarti nanti ketika pemain sudah menyelesaikan sampai 7, ini, nanti di sini akan muncul hasil akhirnya gitu ya. Oke, untuk materi sudah, pendahuluan, materi, kuis. Yang terakhir berarti apa? Profile. Oke, berarti di sini setelah kuis ditambahkan new section kembali. Tapi di sini kita rename profile gitu ya. Profile. Oke, di sini tinggal upload kembali profilnya. Nah, untuk profile di sini ada ininya home ya. Nah, apabila sudah terupload semua, kita masuk ke dalam. Jangan lupa juga di sini untuk save terlebih dahulu ya. Di save terlebih dahulu dengan Ctrl S, atau bisa juga di save di sini ya, di ujung kiri. Nanti kalian bisa di save terlebih dahulu. Takutnya hilang atau bagaimana gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke codingan. Nah, apabila sudah semuanya ini, kita langsung di sini ada menu hotspot. Di mana hotspot ini untuk senantiasa memberi tanda gitu ya. Kita tandain atau di hotspot beberapa fitur yang ingin kita beri perlakuan. Seperti tadi kan itu, yang hotspot pertama ada yang menu start. Hotspot kedua yang menu bersuaranya, dan hotspot ketiganya ini menu mute-nya. Nah, kita untuk memberikan perlakuan, kita klik dulu di sini, hotspot pertama, di sini ada judulnya interaction. Nah, ini tinggal di touch, objeknya, yang jelas hotspot pertama. Nah, di sini juga ada switch pen ya. Switch pen ini salah satu perlakuannya gitu.
Jadi apabila si aplikasi ini diklik, nah kita itu ingin ke menu selanjutnya gitu kan. Nah, berarti setelah beranda itu ingin menu. Nah, di sini tinggal tambahkan, lalu submit. Oke. Nah, nanti di sini juga ada previewnya ya, previewnya apabila sudah di-save. Nah, itu kan untuk tanda yang start. Sekarang untuk yang suaranya, di mana suaranya itu bisa kita upload terlebih dahulu BGM-nya gitu ya di sini di page di pinggir interaction. Lalu di sini ada BGM, add BGM. Nah, di sini untuk BGM-nya juga dalam catatan ya harus MP3 ya untuk BGM-nya. Nah, apabila setelah di-upload BGM-nya, kita klik lagi di sini untuk yang sound-nya. Kita masuk ke interaction. Nah, ke touch. Di sini berarti tadi hotspot kedua. Nah, di hotspot kedua, nah apabila sudah diklik, tadi touch dan objeknya, kita klik aja ke bawah di sini, ada tulisan play background music. Nah, tinggal di play, lalu di sininya jangan lupa diklik add-nya ya. Tapi kalau misalkan tidak diklik, nanti nggak bakal bisa masuk gitu suaranya. Nah, apabila tadi di play, berarti di sini di touch, kan ketika player mengklik ini, kan ingin memunculkan suara. Nah, apabila suaranya membuat bising atau bagaimana, jadi ketika player mengklik ini kan bisa mute gitu. Nah, di sini salah satu caranya ada touch di sini ya. Lalu objeknya dipilih. Kan hotspot berapa? Hotspot 3 kan? Hotspot 3. Lalu bisa diklik lagi di sini ke bawahnya gitu ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Berarti kan tadi ingin mem-mute kan? Di sini tinggal stop background. Nah, setelah stop background ini langsung deh. Jadi ketika nanti di preview itu akan muncul suaranya di awal-awal. Apabila ingin mem-mute tinggal diklik ini. Nah, yang selanjutnya tadi kan untuk beranda sudah di hotspotnya dan interaksinya. Sekarang masuk ke menu. Yang ke menu juga sama di sini. Di hotspot satu persatu, mulai dari pendahuluan, lalu ada untuk materinya, di hotspot satu persatu. Ini untuk perlakuan ya, jadi harus di hotspot. Profile hotspot ketiga, lalu untuk quiz, ini hotspot keempat. Sambil diingat juga ya, agar ketika nanti ingin memberikan perlakuan, oh hotspotnya berapa gitu kan, diingat. Nah, di sini juga ada satu hotspot lagi, yaitu back. Di bawah sini ya. Hotspotnya diatur lagi. Ini berarti hotspot kelima. Oke, kita langsung masuk ke interaction. Diklik terlebih dahulu, yang pendahuluan ini. Jadi tinggal diklik saja touch. Lalu, di sini hotspot pertama berarti ya. Hotspot pertama. Nah, tinggal di sini switch page. Apabila pendahuluan itu ketika diklik ingin langsung ke pendahuluan, di sini tinggal pendahuluan ditambah saja. Nah, untuk yang materi juga sama. Di sini touch, objeknya sama ya, berarti hotspot kedua. Nah, dikarenakan mau ke materi berarti di sini masuknya ke materi. Nah, untuk yang profile berarti di sini profile itu hotspot ke 3 ya. Oke, di sini tinggal kita tambahkan yang profile gitu, agar langsung ke menu profile. Nah, yang quiz juga sama, di sini touch, lalu di hotspot keempat ya, ini langsung ke quiz. Nah, ini yang back. Yang back berarti kan ingin menu untuk kembali ke yang beranda gitu ya. Jadi sini diklik saja hotspot kelima, switch page, berarti menu beranda. Ini tinggal ditambahkan. Nah, tinggal seperti itu. Sudah untuk yang menunya. Oke. Sekarang masuk ke yang pendahuluan. Nah, kalau yang di pendahuluan ini, yang di hotspotnya hanya satu, yaitu yang rumahnya saja. Jadi apabila nanti yang main game ingin gitu ya, kembali ke menu, itu tinggal
dipencet saja rumahnya. Nah, di sini interaksinya berarti hotspot pertama. Interaksinya ingin kembali ke menu. Nah, tinggal di submit. Oke, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke yang materi gitu ya. Dimana yang materi ini hotspotnya di sini aja, yang next berarti ya. Yang pertama, yang nextnya ini, berarti interaksinya apa? Interaksinya switch page mau ke menu yang materi selanjutnya, berarti ke yang menu selanjutnya. Di sini aja bisa dilihat juga ya. Di sini slide 4 berarti ke slide 5 gitu kan. Nah, untuk yang nomor 5 sama, yang nomor 5 juga. Berarti ini ada dua ya untuk hotspotnya. Hotspot yang pertama di sini yang back. Bisa diatur sedemikian rupa ya. Hotspot yang kedua itu ada next ya. Oke. Nah, kita beri perlakuan juga. Berarti kalau untuk back, di sini objeknya hotspot pertama. Untuk back berarti mau ke yang slide keempat ya. Ini kan slide 5, mau ke 4 berarti. Kalau next, di touch, lalu di hotspot 2, nanti switch page lagi, ingin ke, ini kan yang slide 6 berarti ke slide 5, mau ke slide 6 berarti selanjutnya. Sama juga yang slide 6. Ini tinggal ditambahin hotspot. Tambahin hotspot untuk back dan next-nya. Untuk perlakuannya sama ya, sama persis kayak yang sebelumnya. Nah, ini sama persis. Jadi yang hotspot pertama, ini di touch. Berarti kan ini slide 6. Slide 6 berarti back-nya ke slide kelima. Tinggal ditambahin di sini. Nah, untuk yang next-nya, touch, hotspot 2, slide 6 ke slide 7. Oke, seperti itu. Nah, yang slide 7 juga sama. Slide 7 juga. Berarti hotspot terlebih dahulu. Ini berarti yang back dan next-nya ya, di hotspot. Back dan next di hotspot, diklik, lalu interaksi. Di touch, lalu hotspot 1. Back-nya berarti kan ini slide 7, back-nya berarti slide 6. Ya. Nah, untuk yang next-nya, berarti di touch, objeknya hotspot 2. Di sininya berarti dari 7 mau ke yang selanjutnya next-nya 8 berarti ya. Oke, yang slide 7 sudah selesai. Nah, ini yang terakhir ada back dan home dikarenakan ini kan materi terakhir gitu ya. Nah, ini sama. Hotspot terlebih dahulu untuk yang back-nya dan yang home-nya. Nah, untuk yang back-nya berarti sama ya. Bagaimana? Di touch berarti ya. Hotspot 1. Lalu hotspot 1 ini ke slide sebelumnya. Karena 8 jadi slide 7 di sini ya. Nah, kalau di sini sama. Touch objeknya berarti hotspot 2. Nah, dikarenakan di sini hotspot 2 ya. Yang home. Nah, apabila slide terakhir kan ingin kembali ke menu. Tinggal di sini tambahkan menu saja. Jadi, ketika diklik menu, ini nggak langsung muncul ke kuis, tapi balik lagi ke menu gitu ya. Oke, sekarang langsung ke kuis. Nah, untuk di kuis ini berarti yang pertamanya hanya start saja di sini, menu start ya. Nah, langsung interaksi, touch. Nah, di sini tinggal ininya saja gitu ya. Hotspotnya saja. Hotspotnya berarti start mau ke menu kuis yang selanjutnya. Nah, berarti ini slide ke-9 berarti ke 10 agar memulai gitu ya. Oke, sekarang udah masuk ke kuis ya. Nah, di sini untuk kuis yang pertama gitu ya. Untuk kuis pertama kita hotspot juga di sini.
semuanya berarti ya, semua jawabannya di hotspot. 1, terus di sini 2, di sini yang jawaban ketiga. Kalau misalkan pilihan nggak nambah kan A, B, C lah ya. Nah, di sini hotspot keempat. Oke, untuk perlakuannya, dikarenakan ini jawabannya yang C, berarti yang jawaban A, B, sama D, ini perlakuan interaksinya sama kayak yang selanjutnya. Yang sebelumnya gitu ya. Di sini objek, terus ini berarti hotspot yang pertama. Nah, apabila pemain atau player ngeklik dan salah jawabannya, berarti akan langsung ke switch ke slide selanjutnya. Ini kan slide berapa ini? Slide 10, berarti ke slide 11. Nah, yang ini juga sama. Touch, berarti hotspot 2 ya. Hotspot 2, tinggal switch page ke slide 11 gitu ya. Nah, untuk yang jawabannya, ini ada dua perlakuan. Perlakuan pertama sama, apabila diklik langsung ke slide selanjutnya ya, yaitu yang soal kedua. Namun ditambah lagi untuk yang skor di sini. Jadi diklik lagi, di touch. Nah, di sini kan tadi hotspot ke berapa? Hotspot ketiga kan? Nah, hotspot ketiga di sini langsung aja klik langsung di sini. Nah, tadi kan untuk perlakuan pertama sama ya. Nah, sekarang untuk perlakuan kedua, diklik kembali, di touch, di sini objeknya kita ganti dengan counter. Agar ketika nanti si player mengklik jawaban ini, nah, nanti skornya akan bertambah. Jadi di sini ada dua perlakuan ya. Yang pertama tadi di switch page, yang kedua counter. Nah, di sini tinggal ke bawah saja. Diklik ke bawahnya saja. Apabila udah diklik yang ke bawah, di sini ada increase counter. Nah, dikarenakan ada 7 soal ya. Di sini saya ingin memberikan skor 20 di sini ya. 20. Bebas ya untuk soalnya, untuk skornya gimana kesesuaikan aja. Tadi kan yang ini udah, ini udah. Nah, sekarang yang ini. Jadi kalian kalau misalkan mau ngecek apakah sudah diberikan perlakuan, tinggal diklik aja. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang ini berarti udah. Nah, yang ini belum. Dikarenakan ini jawaban yang salah, berarti tinggal diklik objek hotspot keempat. Switch page dari soal 1 ke soal 2. Oke, yang soal 1 sudah selesai. Nah, ini untuk soal kedua ya. Untuk soal kedua juga sama. Diberikan hotspot semua jawabannya ya. Ada 4 jawaban. Ini hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, dan hotspot 4. Untuk jawabannya ini yang D ya, yang 211. Berarti yang pertama, ini kita memberikan perlakuan, yaitu di touch, lalu di objeknya. Di sini hotspot 1, langsung switch page. Berarti dari 2 ke 3. Berarti kalau salah, dia nggak dapat poin, tapi langsung masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya, yaitu hotspot 2. Berarti hotspot 2 masih jawaban yang salah. Ini soal nomor 2, berarti ke selanjutnya 3. Nah, untuk hotspot 3 juga sama. Ya, dikarenakan masih jawaban salah. Berarti di sini dari 2 ke 3. Nah, untuk yang terakhir ini ada dua perlakuan, sama seperti yang nomor 1 tadi. Berarti ini hotspot 4. Perlakuan pertama, yaitu ketika diklik, itu next ke yang nomor 3 ya. Nah, yang kedua, di sini tinggal di touch. Nah, untuk objeknya bukan hotspot 4 lagi, tapi counter. Jadi kan tadi yang nomor 1 apabila benar kan di sini 20 ya. Nah, apabila di sini dikarenakan soalnya agak sulit ya, jadi sesuaikan juga untuk skornya ini. Nah, apabila udah diklik objek counternya, di sini tinggal ini jangan lupa ya, di touch, lalu objek counter. Nah, di sini ke bawah lagi. Tinggal ke bawah lagi.
Nah, di bawah ini ada increase counter. Tinggal ditambahkan. Mau berapa? 20 ya. Misalkan disesuaikan aja. Oke. Nah, itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Sama untuk hotspotnya. Ada 4 ya. Hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, dan hotspot 4. Nah, di sini untuk jawabannya yang hotspot 1 ya. Nah, berarti kita langsung aja di sini beli 2 perlakuan. Yang pertama, di sini langsung aja ya, hotspot 1 di switch dari nomor 3 berarti ke nomor 4. Nah, untuk perlakuan kedua berarti tinggal diklik kembali. Ini tinggal di touch, lalu objek di sini counter. Agar ketika dia sudah ditambahkan ini, ketika si pemain ngeklik jawaban yang benar, skornya bertambah gitu ya. Dari yang sebelumnya 1-2. Hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Di sini di klik yang bawahnya, oke. Nah, untuk yang bawahnya di sini ada increase cost lagi. Nah, di sini kita misal tambahkan 15 ya. Berarti nanti ketika jawaban ini diklik berarti akan bertambah skornya 15. Nah, ini untuk yang hotspot 2 berarti karena jawabannya salah langsung aja ke yang soal keempat gitu ya. Nah, ini untuk yang hotspot 3 sama, berarti touch di sini objeknya hotspot 3. Ini tinggal switch ke soal keempat. Untuk soalnya bisa disesuaikan ya. Bagaimana selera kalian gitu ya. Sini berarti hotspot 4 ya. Tinggal di switch. Berarti ini nomor berapa? Nomor 3 ke nomor 4 berarti. Oke. Nah, apabila sudah semua, kita masuk ke yang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini jawabannya hanya ada 2. Berarti di hotspotnya di sini cukup 2 saja. Oke, hotspot pertama. Lalu hotspot kedua. Nah, untuk yang pertama ini sama ya, seperti jawaban yang benar sebelumnya. Di sini ada 2 perlakuan. Perlakuan pertama itu langsung switch dari nomor 4 berarti ke nomor 5. Perlakuan kedua di sini touch, objek. Nah, di sini counter. Jangan lupa ya di counter. Jangan diklik yang hotspot 1 lagi. Oke. Kita ulangi yang perlakuan kedua, ini di touch, counter. Nah, di sini ada ke bawah lagi gitu ya. Nah, ada increase cost. Increase counter. Sini tinggal tambahin 15. Oke. Yang ini berarti yang salah, jawaban salah. Berarti hotspot 2 langsung ke soal selanjutnya dan tidak mendapatkan poin. Seperti itu. Nah, ini untuk nomor 5 ada 4 jawabannya. Berarti kita buat 4 hotspot. Sini ya. Hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, dan hotspot 4. Nah, ini kan jawabannya yang pertama untuk yang nomor 5 ini. Berarti ada 2 perlakuan sama. Yang pertama di touch, lalu hotspot 1, switch page dari 5 berarti ke 6. Ya, 5 ke 6. Perlakuan kedua, ini di touch. Isinya berarti apa? Counter. Betul sekali. Counter ini tinggal ke bawah. Tinggal ke bawah, increase counter. 15 misalnya. Oke, 15. Untuk yang jawaban salahnya, tinggal berarti ini hotspot 2 ke soal nomor 6, tapi tidak mendapatkan poin. Yang 3 juga sama, ya. Hotspot 3. Ini langsung ke yang slide 6 ya, atau soal nomor 6, karena salah. Ini juga sama, ini hotspot 4, switch page ke soal nomor 6. Oke, sekarang yang nomor 6. Oh, di sini juga sama. Ada 4 jawaban, berarti ada 4 hotspot. Kita cek ya. Oke, di sini kita tandai.
Hotspot pertama, hotspot kedua, hotspot ketiga, dan hotspot keempat. Di sini ya. Oke, untuk di sini yang pertanyaan nomor 4 jawabannya yang ini ya, yang A. Jadi di sini sama untuk perlakuannya. Interaction touch ada dua perlakuan. Hotspot pertama jangan lupa ini soal nomor 6 berarti yang selanjutnya nomor 7. Oke, dikarenakan ini jawaban yang benar berarti ada dua perlakuan. Nah, di sini ada touch, yang kedua counter ya. Ingat, di counter. Nah, ini tinggal ke bawah saja. Di sini ya, ada panah ke bawah. Nah, di sini tinggal increase cost. Misal 15 lagi, boleh. Oke. Nah, yang selanjutnya, dikarenakan jawaban sisanya salah, berarti tinggal switch ke slide selanjutnya saja. Berarti di sini hotspot 3 ke slide 7, berarti ya, ke soal nomor 7. Ini slide hotspot 4, tinggal di switch ke soal 7. Oke, itu nomor 6. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 di sini hanya ada 2 soal. Berarti yang di hotspotnya hanya 2 jawaban. Ya, sini ya. Hotspot pertama dan hotspot kedua. Nah, ini untuk jawabannya yang atas. Dikarenakan jawaban yang benar, berarti memberikan perlakuannya 2 kali ya. Berarti hotspot 1, ini kan nomor 7, berarti ke yang slide terakhir. Nah, perlakuan kedua sama, berarti counter. Counter di sini ada yang ke bawah. Nah, di increase counter, poinnya misal 15, boleh, bebas, itu mah sesuai keperluan ya. Nah, di sini yang jawaban salah berarti tinggal hotspot 2, switch page. Berarti apa? Ke slide 17 ya. Kan di sini ya, dicek saja. 16 berarti ke 17. Oke, kita masuk ke yang kuis terakhir. Nah, di mana di sini cukup satu saja untuk hotspotnya. Jadi kan untuk skornya tadi sudah diberikan counter-counternya ya, berapa poin-poinnya. Nah, dari soal nomor 1 sampai nomor 7 nanti akan terakumulasikan untuk skornya itu di yang sini. Jadi nanti akan terakumulasikan. Apabila nanti skornya sudah didapat, kita tinggal bisa di sini aja diklik yang home. Nah, yang home ini kan dimana ingin, kan ini masih kuis, jadi nggak langsung ke profile, ingin ke menu. Di sini tinggal di hotspot, lalu interaksi, touch, objek, hotspot 1. Ingat ya, hotspot 1 bukan counter. Kalau counter nambah skor lagi gitu. Nah, ini tinggal switch page. Berarti ke menu. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada profile ya. Nah, profile ini di sini ada home, jadi tinggal hotspot home-nya saja. Nah, ini untuk home-nya. Nah, yang home berarti ketika player sudah melihat identitas dari pembuat gamenya, di sini ada home-nya atau profile-nya ya. Tinggal di touch, objeknya, hotspot 1, switch page, tinggal ke menu lagi. Oke, submit. Sudah untuk codingannya. Apabila sudah selesai semua, jangan lupa di sini di save ya. Di save, misal mau di mana disimpannya. Dinamakan filenya dulu ya. HPP misalnya. Sini. Nah, apabila sudah selesai di save, di sini akan muncul ya loading. Dikarenakan di sini kan ada 18 ini ya, 18 slide dan masing-masing slide itu ada perlakuannya. Jadi wajar saja di sini untuk decoding snapshot-nya agak lama gitu. Dimana decoding snapshot ini yaitu yang tadi itu nge-save gitu ya. Oke, apabila sudah nge-save di sini ada tampilan preview. Jadi kalian bisa
Ini kan tampilan previewnya. Nah, ini untuk tampilan pertama. Nah, seperti itu ya. Tinggal diklik. Nah, nanti untuk tampilan selanjutnya akan sama seperti hasil codingan. Nah, apabila semuanya sudah selesai, kan ini masih di dalam bentuk Smart Apps Creator. Nah, apabila kita ingin bisa disebarluaskan dan bisa dimainkan gamenya, di sini tinggal di ujung kiri ya, ada tulisan smartnya. Di sini output, ya, outputnya diklik. Nah, nama aplikasinya mau apa? Misal Geo Chronicles gitu ya. Geo Chronicles app. Nah, ini untuk badal ininya di sini aja disesuaikan ya. Misal geo.com.company.smartapps. Nah, disesuaikan aja ya. Di sini ada contohnya. Untuk kodenya jangan susah-susah, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nah, di sini ada icon logo. Nah, icon logonya bebas gitu. Kalian mau disesuaikan dengan yang mana gitu ya. Nah, di sini juga sudah disediakan untuk logonya ya. Nah, setelah itu tinggal submit. Nah, setelah disubmit, ini mau disimpan di mana gitu aplikasinya. Tinggal disesuaikan aja, misal app ya. Oke, tinggal di save. Nanti akan seperti trender. Nah, di sini ya, rating page 1 sampai 19. Lalu nanti apabila aplikasinya sudah selesai terrender, tinggal aplikasinya itu bisa apabila dibuka di Android ya, nanti akan langsung muncul ke menu instalan dan bisa langsung dimainkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial dari aplikasi Smart Apps Creator ini. Ya, sekali lagi ya, Ihsan membuat aplikasi yang bernama Geo Chronicles dengan materi barisan geometri gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekeliruan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.